Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Rudy Lim dan saya ingin menyambung video saya kemarin tentang mental block, tentang bagaimana menghilangkan mental block. Ya, ada 3 cara untuk menghilangkan mental block kita. Pertama adalah dengan pikirkan hal yang baik-baik ya. Bapak Ibu bisa nonton video saya sebelumnya, video persis satu video sebelumnya yang ini. Nanti saya taruh link di sini juga ya. Jadi kita lanjut ke tahap kedua. Jadi yang pertama adalah pikirkan yang baik-baik. Nanti Anda nonton videonya. Dan yang kedua adalah visualisasikan yang baik-baik. Imajinasikan, bayangkan yang baik-baik ya. Seringkali sama juga dengan pikiran kita. Kita kadang memvisualisasikan hal-hal yang tidak baik ya. Membayangkan, berpikir hal yang tidak baik. Jadi kita visualisasikan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa, hal yang enak didengar, hal-hal yang berhasil closing, capai impian. Kalau saya berhasil mencapai impian saya, bagaimana kalau saya berhasil dapat income 100 juta per bulan, apa yang saya mau lakukan? Bayangin, saya mau ajak orang-orang terdekat saya, keluarga, orang tua, istri, pasangan, suami, dan sebagainya, pergi makan di mana, pergi jalan-jalan di mana, saya mau kasih hadiah ke anak-anak dan sebagainya. Diimajinasikan, bayangkan hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baik. Kenapa? Sekali lagi berkaitan dengan law of attraction. Saya seringkali mengatakan, whatever the mind of man can conceive and believe, it can be achieved. Artinya apa? Apapun yang pikiran manusia bisa bayangkan dan bisa imajinasikan dengan sangat jelas dan bisa imani, maka itu akan menjadi kenyataan. So, daripada berpikir hal-hal yang enggak-enggak, hal-hal yang tidak baik, lebih baik kita mengimajinasikan, visualisasikan hal-hal yang baik-baik ya. Dan itulah the power of visualization, sangat penting ya. Visualisasi itu sangat penting karena pertama kali, contoh saya seringkali bertanya kepada peserta seminar saya, mau nggak dapat income 100 juta per bulan? Biasanya rata-rata setiap orang pasti jawab mau, tapi seringkali dalam pikiran dia masih tidak percaya atau tidak ada bayangan sama sekali, belum pernah ada bayangan dalam pikiran dia bisa dapat income 100 juta. Maka sepertinya tidak mungkin. Tetapi cara sederhananya adalah memvisualisasikan. Masalahnya bukan soal caranya bagaimana atau bisa tidak bisa, tapi Anda mau atau enggak. Kalau Anda mau, Anda visualisasikan. Kalau saya dapat income 100 juta per bulan, apa yang saya bisa lakukan? Ini step awal. Setelah capai baru Anda kali 3 lagi, Anda jadi 300, jadi 1 miliar dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa muluk-muluk sekaligus langsung mau capai yang besar. Ya, mulai dari sesuatu yang logis, sesuatu yang bisa diterima oleh pikiran bawah sadar Anda. Ya, jadi sekali lagi visualisasikan hal-hal yang luar biasa, yang baik dan sebagainya. Sama juga yang kemarin saya kasih contoh, misalnya Anda mau masuk ke sebuah mall, biasanya kita berpikir dapat parkir nggak ya, daripada kita berpikir seperti itu, kita pikir positif, pikirkan yang baik-baik. Bahkan visualisasikan, nanti saya sampai di mall, persis di tempat depan lobi atau di tempat parkir yang terbaik, ada satu mobil yang keluar dan saya masuk, saya bisa parkir di situ. VVIP. Nggak usah percaya saya. Siapa yang pernah alami seperti itu? Coba komen di bawah. Yang pernah alami, Anda feel good, Anda memvisualisasikan yang baik, Anda memikirkan yang baik, mendadak Anda mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Contoh parkir mobil tadi aja. Tapi kalau Anda bersungut-sungut, Anda marah-marah, wah ini penuh nih, parkiran penuh nih, full nih, wah susah nih, lama nih. Dan Anda akan putar-putar di situ. Berkali-kali, nggak ada tempat parkir full. Tapi coba besok Anda ganti pemikirannya, Anda feel good, nggak apa-apa, penuh, saya putar, saya lihat dulu. Dan ketika Anda feel good, Anda memvisualisasikan, mendadak Anda dapat satu tempat yang terbaik. Dan kadang-kadang satu spot yang terbaik. VVIP bisa persis di depan pintu masuk atau pintu lift dan sebagainya. Ya, sekali lagi bagi yang pernah mengalami hal seperti itu, coba komen di bawah. Dan yang ketiga adalah perkatakan hal-hal yang baik-baik. Jadi pertama pikirkan yang baik-baik, yang kedua visualisasikan, memvisualisasikan hal-hal yang baik-baik, dan yang ketiga adalah memperkatakan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena ucapan adalah doa, kata-kata adalah doa, kata-kata mengandung kuasa, kata-kata mengandung power. Jadi perkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang membuat orang lebih bahagia, hal-hal yang membuat orang lebih nyaman, lebih happy, lebih optimis, lebih percaya diri,
lebih merasa disupport dan sebagainya. Jadi walaupun tidak gampang ya, manusia condong itu berpikir yang negatif dan juga mengeluh, pikir yang enggak, imajinasikan yang enggak, dan juga berkata yang enggak, yang seringkali tanpa sadar kata-kata kita itu menyakiti orang lain, melemahkan orang lain, dan juga menimbulkan bekas atau membuat orang tersinggung dan sebagainya, menimbulkan bekas atau juga luka kepada teman-teman kita. So belajar perkataan yang baik, perkataan yang positif, dan itu adalah sebuah kebiasaan yang luar biasa. Jadi mulai sadari, kalau perlu sangat sadar bahwa apa yang Anda bicarakan, ucapan doa, apa yang Anda perkatakan mengandung kuasa. Maka analisa setiap omongan Anda. Kalau hal yang itu tidak perlu, hal yang itu tidak baik, lebih baik diam. Maka orang mengatakan silent is gold. Ya, diam itu adalah emas. Dan tidak gampang. Kadang kita asal ngomong aja dan kita tidak sadar perkataan kita menyakiti banyak orang, melukai banyak orang. So, perkatakan yang baik-baik. Ya, mulai hari ini praktekkan ya, puji orang, ketemu orang terima kasih, kalau dibantu, ketemu siapapun, bahkan ketemu orang di mall, di toilet dan sebagainya, yang bersihin toilet dan sebagainya, Anda katakan yang baik-baik. Sama siang, sama pagi, nggak usah percaya saya. Tiba-tiba hidup mereka berubah lebih warna. Mungkin seharian nggak ada yang sapa mereka. Mungkin dia lagi bad mood atau apa. Nah, Anda sapa sama pagi, terima kasih Mbak, terima kasih Pak, terima kasih Bro. Memberi warna yang baru. Perkatakan yang baik-baik. Kalau nggak bisa, lebih baik diam. Yang belajar praktek untuk bisa menghargai orang lain, mengapresiasi orang lain, mengatakan yang baik-baik. Dan kalau Anda sudah terbiasa, maka setiap kata yang Anda ucapkan punya makna, punya power, punya kuasa, dan mendatangkan sesuatu yang luar biasa buat diri Anda sendiri, dan itu akan menguntungkan untuk diri Anda sendiri. Jadi untuk menghilangkan mental block yang ngomong tadi di awal-awal video, yang kemarin saya ngomong, kadang kita ngomong, saya payah, saya susah, saya nggak bisa. Saya nggak bisa nih, saya udah coba, saya nggak mungkin lah ya, dan sebagainya. Ganti dengan kata-kata yang saya bisa, yes saya bisa, yes kamu bisa, kamu pasti bisa, saya bisa, saya coba, saya lakukan the best, saya mau berusaha, saya mau belajar, saya pasti bisa. Ya, dan mendadak nggak usah percaya saya, hidup Anda akan berubah, nasib Anda akan berubah lewat apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda visualisasikan, apa yang Anda imajinasikan, dan apa yang keluar dari mulut Anda, apa yang Anda perkatakan. Ya, kalau Anda bisa pikirkan yang baik-baik saja, kalau Anda bisa visualisasikan yang baik-baik, kalau Anda bisa perkatakan yang baik-baik setiap hari, pasti hidup Anda pasti berubah menjadi lebih baik setiap hari. Seringkali hidup kita tidak perlu mengalami perubahan secara signifikan yang drastis, yang besok langsung berubah dan orang kaget dan sebagainya. Kalau bisa luar biasa, tapi kadang harus Anda buat improvement yang kecil. Ya, bayangin Anda setiap hari bisa maju 1% lebih baik dari hari ini atau dari kemarin, itu sudah cukup. Sebulan Anda bisa naik lebih baik 365%, 3-4 kali lebih baik dari hari ini. Yaitu contoh, Anda mulai pikirkan hal yang positif, visualisasikan yang positif, dan juga perkatakan yang baik-baik. Lebih semangat, lebih rapi sedikit, senyum lebih lebar sedikit, baik sedikit, on time, lebih on time, bangun lebih pagi sedikit, ya, baca buku lebih banyak, belajar lebih banyak, sedikit aja, bahkan 1% ya, 1% itu sedikit sekali, tapi sedikit. Nah, mendadak Anda akan baik, dan di situ hidup Anda bisa progres maju. Lama-lama Anda berjalan lebih cepat sedikit, Anda salaman dengan orang lebih semangat sedikit, Anda berani natap orang ngomong, dan Anda ngomong ada power karena Anda dengan sadar selalu membiasakan yang baik. Ya, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jika Anda mendapatkan manfaat daripada video ini, silakan like, komen di bawah apa yang Anda dapat dari video ini, dan share kepada teman-teman sehingga lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat daripada video kita ya, dan juga subscribe supaya lebih banyak orang bisa nonton video kita. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video kita yang akan datang. Ya, terima kasih.